ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Taib. Ya. Ini ada pertanyaan yang bagus. Ya. Tolong didengar baik-baik pertanyaannya. Nah. Bagaimana sikap kita sebagai suami yang ingin pergi menuntut ilmu tapi tidak diizinkan oleh istri? Subhanallah. Nah, atau diizinkan tapi seperti tidak ikhlas. Subhanallah. Hati-hati ini. Mudah-mudahan tidak ada istri yang seperti ini di dalam majlis ini. Ya. Nah, karena istri yang salehah itu adalah istri yang selalu membantu suaminya di dalam kebaikan dan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan membantu suami dalam menuntut ilmu ini adalah membantunya di atas sebesar-besar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu adalah sumber kebaikan. Ilmu adalah sumber kebaikan, sumber ketaatan. Sumbernya adalah pada ilmu. Ya. Maka harusnya seorang istri, ya, dan itu adalah ciri istri salihah adalah membantu suaminya di dalam kebaikan, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu memberikan semangat dan motivasi kepada suaminya untuk semangat dalam menuntut ilmu. Itu harusnya yang dilakukan. Ya, bukan ketika melihat suami semangat menuntut ilmu lalu kemudian dihalangi. Ya, dengan berbagai alasan. Ya, kita luangkanlah waktu juga dulu untuk sama-sama kita makan sama-sama. Padahal setiap hari makan sama-sama dengan istri. Ya, atau jalan-jalan. Padahal ada waktu yang lain. Ya, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Ya, maka hindari hal-hal yang seperti itu. Semuanya adalah tipu daya syaitan. Ya, istri yang salihah adalah istri yang selalu membantu suaminya di dalam kebaikan. Harusnya ketika melihat suaminya kendor semangatnya menuntut ilmu, istri datang, nasihati. Nah, kamu biasa ikut ta'lim, ikut kajian, mendengarkan hadis-hadis, sudah tahu tentang keutamaan ilmu. Kok sekarang kendor lagi semangatnya? Ayo semangat lagi. Ayo semangat lagi. Nah, berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Harusnya seperti itu, memberikan semangat dan dorongan kepada suaminya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau seandainya suami dihalangi oleh istri untuk menuntut ilmu, tidak usah pergi. Sekarang suami taati atau tidak? Suami taati atau tidak? Dilihat dulu alasannya. Kalau memang alasannya adalah alasan yang tepat, yang harus dia, karena istri juga punya hak. Kalau istri lagi sakit tidak bisa apa-apa, sudah layani dulu istri. Nah, sebagaimana Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau tidak ikut perang apa? Yang pertama dalam Islam. Perang Badar. Nah, yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kepada ahlul Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah kalian semau kalian, sungguh aku telah ampuni kalian. Utsman bin Affan tidak termasuk. Tapi bukan karena beliau tidak mau. Tapi Rasulullah yang menyarankan beliau waktu itu karena istri beliau dalam keadaan sakit untuk menjaga istrinya. Tapi kalau alasannya masih bisa ditunda, alasannya masih bisa dikompromikan, jangan. Nah, kalau istri maunya seperti itu, maka suami nasihati. Jangan, ini adalah kebaikan. Kita harus saling tolong menolong, saling mengingatkan di dalam kebaikan. Taib. Jadi suami itu ada kepala rumah tangga. Suami yang ngatur istri, bukan istri yang diatur oleh suami. Tapi bukan pula artinya suami berbuat seenaknya saja. Tidak. Nah, akan tapi Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang sangat baik. Dengan cara yang baik. Kalau ada sesuatu musyawarah, berikan juga perhatian kepada mereka. Itu punya hak mereka. Nah, tapi berkait dengan menuntut ilmu, maka menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai terhalangi di dalam menuntut ilmu tersebut dengan hal-hal yang masih bisa dikompromikan. Nah,